daerah Bogor kan kota hujan, alhamdulillah pahitnya nggak seberapa gitu. Baru ada TV1 baru itu muncul kan gitu. Alhamdulillah gitu ada TV1 itu berarti baru muncul. Dina moda sih belum ada ya, belum bantuan moda, cuman dina peralatan alhamdulillah kita udah ada dengan Presiden Pak Jokowi tanggal 8 Agustus di Senayan itu serah terima surat garapan dari KTH ya, KTH. Ketemu lagi sama Bupati dari Yudi ya, Yudi. Terus, yes. Mantap. Ini kopi Robusta. Gunung Wangun. Kopi Gunung Wangun 2. Desa Karangtengah, Kecamatan Babakan Madang, Kampung Wangun 2. Nah, sahabat kreatif, saya sedang bersama Pak Haji Entip ya. Salah satu petani kopi di daerah Babakan Madang. Bogor, Kabupaten Bogor. Nah, saya mau tanya-tanya sih ke Pak Haji. Pak Haji, ini sejak kapan Pak Haji buka usaha atau mungkin bertani kopi di daerah sini Pak Haji? Ceritain sedikit Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita mewujudkan petani kopi dari tahun 1995 udah menanam kopi. Ini juga namanya kopi Robusta, kopi turun-temurun dari nenek moyang kita. Alhamdulillah kita dilestarikan sama cucu-cucunya, sama anak-anaknya. Sekarang berarti baru disimak sama pemerintah 2017. Udah berapa generasi Pak Haji? Itunya berarti udah banyak. Yang kemarin di TV1 itu masukinya berarti jumlahnya itu petani di Babakan Madang, Kecamatan Babakan Madang, Desa Karangtengah, 450 petani. Kalau Pak Haji sendiri memulai bisnis atau mungkin bertani itu sejak tahun berapa? Tahun 95 udah mulai nanam kopi. Ini tanah sendiri atau memang tanah sewaan atau tanah lahan orang lain yang memang Pak Haji garap? Ya kalau lahan, lahannya kebanyakan dari Numpang Sari ke Perhutani. Kalau lahan ya. Pak Haji, ini yang melatar belakangi atau yang menginisiasi Pak Haji untuk menjadi seorang petani itu apa? Apakah karena memang memanfaatkan lahan yang ada atau memang Pak Haji dari dulu memang suka dengan kopi nih Pak Haji? Ya sebenarnya masih menyukakan lahan yang ada. Kan dulu mah seperti yang dinas dulu katanya jangan dulu mah kan penanam singkong. Nanam singkong itu kan berarti lahan itu gundul. Karena kan melalui penghijauan. Kalau kopi itu kan nggak gundul, jadi namanya penghijauan. Gitu. Kenapa kopi Pak Haji? Kenapa memilih kopi yang dibudidayakan gitu yang sampai saat ini gitu? Ya kalau kopi sih sebenarnya mas ya, kalau kopi itu kan tahun sekali. Jadi kan kalau kopi mah musiman ya, musiman. Kalau di sini penanamnya ada pandan, ada pisang, ada jengkol, ada pete gitu, duren juga ada, nangka juga ada gitu. Jadi gitu. Tapi bukan kopi doang. Kalau kopi doang kan gitu. Ya. Kalau kopi memang jangka waktu panennya kan cukup lama Pak Haji ya. 1 tahun betul ya? Iya 1 tahun satu tahun kali. Itu prosesnya gimana sih Pak Haji? Boleh tahu nggak dari awal kebibitan sampai panen dan lain-lain gimana Pak Haji? Oh, alhamdulillah sih sebenarnya mah kali mulai penanaman dari mulai nanam seperti yang umuran di kelibek itu yang umuran 1 tahun sampai mulai langsung ditanam ke lahan itu baru bisa berbuah 3 tahun, baru bisa berbuah 3 tahun, baru belajar. Kalau nggak 4 tahunnya baru bisa panen raya 4 tahun itu 5 tahun itu. Nah Pak Haji ini belajar di mana Pak Haji kalau boleh tahu? Proses penanaman sampai di pembuatan menjadi sebuah
apa namanya kemasan kopi yang dikemas seperti ini gitu, gimana Pak Haji awalnya? Oh iya gitu, awalnya berarti baru tersimak sama pemerintah dari Hortikultura Bogor ya 2017 itu baru kan tersimak penanaman kopi. Kan dulu mah kopi itu tinggi-tinggi sekarang baru berarti pohonnya dipangkas jadi pendek-pendek, cuma 1,5 meter atau 2 meter. Kalau dulu mah 6 meter atau 7 meteran. Oke. Haji, ini yang membedakan atau mungkin ya, apakah memang punya rasa khas tersendiri kopi yang Pak Haji produksi ini Pak Haji? Alhamdulillah sih, kalau ciri khas mah berarti ada kopi Bogor ini nggak seperti kopi yang lain. Kalau kopi yang lain kan daerah panas, kopinya lebih pahitnya terlalu panjang ya, kental gitu. Apanya Kalau Pak Haji? Apanya? Pahitnya, oke. Ya pahitnya terlalu kental. Kalau daerah panas, kalau daerah Bogor kan kota hujan, alhamdulillah pahitnya nggak seberapa gitu. Itu yang menjadi ciri khas atau pembeda Bogor, dari kopi-kopi lainnya. Nah ini gimana mungkin respon pemerintah atau masyarakat dengan usaha petani Pak Haji ini selama ini? Alhamdulillah sih ya, petani bisa merasakan. Dulu mah kan kok harga kopi itu sebelum kita mewujudkan kopi Gunung Wangun baru 17.000 atau 20.000 atau 25.000. Sekarang alhamdulillah mencapai 75.000 atau 65.000. Oke. Iya. Nah, Pak Haji kan bukan hanya sekedar sebagai petani biasa, tapi juga memproduksi menjadi sebuah produk kopi yang bisa dijual pasar, Pak ya. Artinya bentuknya kemasan sudah rapi, bahkan juga merosting sendiri gitu ya, menggiling sendiri. Ini boleh tahu modal awal gimana sih, berapa sih? Kalau dulu mulai awal sih cuman saya 1.200.000 pertama awal itu kan dari NIB ya, dari NIB itu pertamanya 1.200.000. Tapi sekarang alhamdulillah saya berarti belajar ya ke packaging, alhamdulillah kita belajarnya berarti kan jauh sih, cuman ke Bandung kayak kemana gitu kan. Itu belajar Pak Haji sendiri yang mendaftarkan atau memang ada tawaran dari pemerintah? Ada dari pemerintah, pemerintah juga jadi hortikultura. Selain pemerintah, siapa lagi yang pihak-pihak lain yang memang berupaya membantu mengembangkan bisnis Pak Haji ini? Ada dari UMKM, dari NKN, ada UMKM juga, ada industri perdagangan. Jenis-jenis yang Pak Haji jual itu kopinya apa aja? Tergantung itu kopinya, ada kopi green bean, ada rose bean, ada serbuk juga ada. Harganya boleh tahu variasinya berapa sih? Kalau yang green bean sekarang kisaran yang udah grade 1 70.000. Seperti apa contohnya Pak Haji? Yang seperti ini. Ini yang bahan mentahnya ya? Iya, yang mentahnya ini ya berarti robusta, yang ini arabica. Gitu. Ini Pak Haji? Yang ini rose bean, ya. Yang ini rose bean robusta, yang ini rose bean arabica. Pak Haji, boleh cerita sedikit proses dari mulai bahan mentah ini sampai ini berapa lama Pak Haji? Penggilingannya apa, terus bagaimana prosesnya, boleh cerita dulu? Ya alhamdulillah sih kalau proses dari ini mah nggak ada, kalau proses dari mulai green bean, cuman kayak green bean mah kan dari masuk ke roasting. Kalau udah ke roasting masuk mesin grinder, berarti udah jadi serbuk, siap jadi saji yang ini. Ini gitu. Kalau dijual berapa Pak Haji? Kalau yang jual berarti yang 150 gram ini 30.000 dari harga di sini. Ya, di sini. Di sini 30.000. Kalau yang ini? Kalau yang ini 100 gram dijualnya berarti 20.000. 20.000. Ini jenisnya apa Pak Haji? Robusta. Robusta ini? Kalau Arabica. Kalau Arabica mah berarti yang ini 45.000 150 gram. Yang membedakan Robusta dengan Arabica mungkin penonton kita belum semuanya paham. Bisa dijelaskan Pak Haji? Ya, kalau Arabica rasanya juga beda, pohonnya juga beda ya, bukan direkayasa, perasaannya juga bukan direkayasa di jualan kopi. Beda pohon, beda ini, beda rasa gitu kan. Ini pohonnya juga kan, kalau Arabica daunnya juga kecil-kecil gitu. Kalau Robusta berarti daunnya lebar-lebar gitu. Pak Haji, dari usaha Pak Haji yang dari mulai 2000 berapa tadi Pak Haji? Dari 2017. Ya, sudah ada keuntungan yang didapat Pak Haji dari usaha ini Pak Haji? Kalau keuntungan masih alhamdulillah sih. Kalau untuk makan mah alhamdulillah, sekarang mah alhamdulillah lagi. Yang bisa bukan berapa-berapanya gitu ya, alhamdulillahnya gitu ya. Tapi pasti ada tantangan Pak Haji ya, ada jatuh bangun. Boleh cerita gak Pak Haji? Pengalamannya gimana? Ya, kalau kemarin tahun kemarin kalau 2024 kopinya berarti kan banyak.
panen juga melimpah panennya. Ya. mencapai 300 ton lebih se-Kecamatan Babakan Madang. Ya. Kalau tahun sekarang paling mencapai 150 satu kali panen. Iya, satu kali panen itu. Itu mengalami penurunan tuh? Penurunan. Kenapa? Iya. Penyebabnya apa, Pak Haji? Penyebabnya itu berarti kan terkadang ini apa? Terkadang cuaca. Kalau cuaca kan sekarang cuacanya panasnya nggak kurang. Ya. Itu pengaruh banget. Ya itu. Pekerja yang dipekerjakan Pak Haji berapa banyak di sini untuk yang buat kemasan ini? Yang berarti kalau yang udah jadi, ya tergantung pesanan sih, tergantung pesanan. Yang bekerja di sini Pak Haji? Kalau perjama masih keluarga, ya masih keluarga. Oke, sehari berapa banyak memproduksi Pak Haji? Kalau sehari tergantung, itu kadang-kadang ngerosingnya ada yang 20 kilo, ada yang 35 kilo gitu. Pesanan dari mana aja? Dari mana aja? Kalau pesanannya berarti kan ada itu kalau dari KPKP, ada yang dari Bogor. Iya, dari Bogor. Boleh disebutkan berapa banyak kafe yang sudah bekerja sama dengan Pak Haji? Ya kalau kebanyakan masih berin-binnya. Ya. Kalau berin-binnya, kalau ini kan kalau KPKP kalau yang mesen roast bean kan udah pada punya mesin roastingnya. Ya. Berarti kalau banyak berarti yang pesanan itu berin-binnya. Pesennya berarti mentah yang ini ya. Dalam bentuk mentah ya. Belum jadi seperti ini ya. Iya gitu. Kalau yang ini mah berarti perorangan. Perorangan. Sudah kemana aja Pak Haji pemesanannya, ordernya gitu? Alhamdulillah sih kalau pesanan ini mah ke Borneo juga udah nyampe sang kirim. Borneo, Kalimantan? Iya, Kalimantan. Selain Kalimantan? Kalimantan berarti nggak usah ke Bekasi, ke Jakarta, ke Bogor gitu. Ya, alhamdulillah. Itu rutin sejak kapan? Rutinnya berarti mulai dari 2017 aja itu. Awal itu. Ya. Artinya Pak Haji selain bertani juga memproduksi ini ya? Iya. Iya gitu. Oke. Nah, untuk promosi Pak Haji itu gencar di mana? Di sosial media kah, atau mungkin ikut-ikut pelatihan, ikut seminar-seminar, atau gimana Pak? Sebenarnya masih ya, kalau media ya masih belum banyak ya. Kemarin ada TV One baru itu muncul kan gitu. Alhamdulillah kita ada TV One itu baru muncul. Sosial media Pak Haji? Mungkin Instagram, ya Instagram juga udah udah masuk. Itu punya sendiri atau dikelola sama anak? Sendiri? Punya sendiri ya. Oke. Nah Pak Haji tadi kan tergabung dalam kelompok tani ya. Ceritain Pak Haji gimana gitu? Kelompok kopi ya. Petani kopi. Ya alhamdulillah sih kalau Mbak itu anggota kita yang masuk baru ini kan masuk 30 ya, 30 anggota gitu. Pak Haji sebetulnya sebagai ketua ya, ketua Tani Putra Harapan 2. Kopi Gunung Wangun 2. Oke. Nah, anggotanya berapa tuh Pak Haji? Itu anggotanya memang masuk ke ini berarti cuma 30 anggota. Iya. Kegiatannya apa aja Pak Haji? Boleh tahu Pak Haji? Kegiatannya berarti kan kalau itu mah tergantung ininya. Sekarang kan lagi perawatan. Perawatan membuang rumput, membuang tunas air, terus membuang ranting. Sekarang akan bulan pemetikan. Oke. Pak Haji, ini ada semacam penyuluhan atau bimbingan ya, atau modal dari pemerintah. Gimana, boleh cerita Pak Haji? Kalau di Namoda sih belum ada ya, belum bantuan modal, cuman di peralatan alhamdulillah kita udah ada. Ini gerobak ini berarti dari Menteri Perdagangan, dari perdagangan. Kalau modal uang? Kalau modal uang belum. Makanya itu saya mau yang seperti itu ke depannya gitu. Ya, apa ya? Boleh harapannya apa ke pemerintah kita nih? Harapan kita semoga tersimak lah Kopi Gunung Wangun ini gitu. Semoga dikasih modal untuk membutuhkan anggota sekitar Desa Karangtengah, Kecamatan Babakan Madang, Kampung Wangun 2. Nah, Pak Haji punya harapan nggak sih mungkin untuk mengembangkan bisnis, maunya seperti apa gitu ke depannya? Ke depannya sih katanya sebenarnya mau meluas lah ya, meluas. Sekarang berarti dapat 13 ton, berarti ke depannya mau mencapai atau 30 ton atau melebihi. Melebihi itu ya? Ya, lebih dari itu. Nah Pak Haji kan ini kan ada beberapa saya lihat Pak Haji banyak mendapatkan, artinya aktif di luar ya, sertifikat, bahkan ketemu beberapa
pejabat-pejabat daerah maupun pemerintah pusat. Boleh ceritakan Pak Haji, kegiatan apa aja Pak Haji? Ya, alhamdulillah kita ketemu dengan Presiden Pak Jokowi tanggal 8 Agustus di Senayan. Itu serah terima surat garapan dari KKS KTH ya, surat KTH. Alhamdulillah itu ya, ketemu lah, bisa foto bersama kita di Senayan. Oke, selain Jokowi siapa lagi Pak Haji? So, Jokowi itu berarti yang dulu ya Pak Iwan Bupati. Alhamdulillah kita ikutan kalau di lagi festival Bogor, kopi festival Bogor Press, ada festival Bogor dari Pak Iwan. Dari dulu juga sih dari Pak ini, dari Bupati itu Bupati Bogor ya, Bu itu Bu Ade itu ya, dari dulu juga gitu, terus ada Pak Iwan ya, alhamdulillah. Sekarang kemarin tuh dari itu Jumling ketemu lagi sama Bupati dari Yudi ya, Yudi. Mahasiswa yang mantan juga kayaknya seperti banyak sini Pak Haji. Ya, alhamdulillah setiap tahun juga sih kalau Mas Wiswama gitu yang KKN, tiap tahun juga ada yang dari IPB, yang dari Teskia, ada yang dari Sukabumi, ada yang dari Bekasi, Jakarta juga ada. Alhamdulillah. Haji, ini kembali ke tadi pertanian tadi Pak Haji. Ini Pak Haji kan namanya bertani pasti lepas yang namanya gagal panen gitu ya, gagal. Nah itu mungkin Pak Haji pernah mengalami itu ya, misalkan kena hama atau misalnya cuacanya kurang bagus, ada kopi itu. Bisa cerita nggak Pak Haji? Pernah ngalamin kayak gitu ya? Ya, iya sih, seperti tahun kemarin, tahun sekarang nih, ada yang tahun sekarang nih, tahun 2025 kan, buahnya kan ada kakak kurang gitu, hampir 50% yang adanya gitu. Itu kan tergantung cuaca, bukan jadi kena hama, itu kebetulan cuaca. Cuaca kan dulu kan tempat lebat buahnya, tapi kan berarti pohon itu kan sakit, jadi kemungkinan 2 tahun ke depan pasti lebat lagi buahnya. Tapi sudah itu ya, kalau kayak begitu yang Pak Haji minta bantuan ke pemerintah atau ngatasi sendiri Pak Haji? Ya sebenarnya belum bantuan ke pemerintah, mesti ngatasi sendiri. Katakan cuaca mah nggak bisa dibantu sama pemerintah sih kan gitu. Kecuali kalau hama gitu. Kalau hama ya pasti minta bantuan ke pemerintah. Kalau bibit itu ke beli atau gimana Pak Haji? Kalau bibit mah kemarin ada bantuan dari Bariti ya, dari Hortikultura ada bantuan seperti ini nih Robusta. Cuman Robusta ke sini, bulan Arabica belum nyampe bantuan ke desa Karang. Oh gitu, artinya memang saat ini Pak Haji masih membutuhkan banyak support ya. Iya, baik pemerintah pusat, daerah ya. Dukungan ya. Iya, sebenarnya masih kurang kan. Mesin plastik packaging belum ada, mesinnya udah ada packaging. Nah, tapi packagingnya belum ada. Mesin grinder yang gede, masih yang kecil ini, kualitas 2 kilo, 3 kilo. Berarti kan kalau udah besar berarti kan mencapai berarti yang grindernya yang gede. Gitu. Saat itu yang dibutuhkan sama Pak Haji itu? Iya. Oke. Sama pemodalan itu harus sebenarnya makan gitu. Kalau nggak pemodalan. Ya. Oh. Ada jalan, ada enak. Gitu. Boleh. Ya. Pak Haji sebutin aja. Pengen punya kedai. Iya. Siapa ke depannya? Saya berarti mau pengen punya kedai. Semoga lah gitu ya. Dari mana-mana juga kan. So mendukung lah gitu. Oke, Pak Haji, ini saya lupa tadi terlewatkan, menggunakan pupuk apa sih Pak Haji? Kalau di sini alhamdulillah kalau di pupuk 80% hampir organik. Itu ngolah sendiri. Organiknya berarti bukan diolah, tapi cuma di rumput doang. Di rumput doang, berarti rumputnya ya. Rumput berarti rumput busuk langsung masuk ke situ. Oke, itu tidak terlalu menyulitkan ya untuk mendapatkan itu ya. Artinya tersedia siap untuk disemai kalau bahasa ininya ya, pertanyaannya. Oke Pak Haji, mungkin Pak Haji bisa sampaikan sekali lagi ya ke pemerintah atau ke pihak swasta atau terkait yang memang mau bekerja sama atau mau investasi modal gitu ya, membantu, boleh silakan Pak Haji. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kedepannya kopi Gunung Wangun bisa meluas ya, semakin terkenal lah gitu. Semoga mohon bantuannya dari pemerintah, dari atasan, dari bapak bawahan. Semoga spot sama kopi Gunung Wangun 2 yang ada di Kampung Wangun 2, Desa Karotna, Kecamatan Bakamadang, Kabupaten Bogor. Supporting mohon supportingnya. Terakhir Pak Haji,
pesan dari Pak Haji untuk generasi muda kita ini gimana sih? Maksudnya yang bisa mengembangkan bisnis kopi di Indonesia ini khususnya, umumnya. Nama kalau sama ya kalau itu mah berarti kan harus saling mendukung. Kalau ya harus mendukung, pemberian itu harus mendukung sama kayak RT-nya, RW-nya, sama desanya, sama kecamatannya kan berarti kan harus kita mendukung gitu. Jangan sampai disia-siakan gitu kan. Gitu. Artinya anak muda tuh harus turun tangan. Harus terus tangan gitu sama-sama. Belajar bertani. Iya, belajar bertani. Ya alhamdulillah sih kalau masa muda sekarang udah cucu-cucunya yang mulai tani gitu. Di sini turun. Alhamdulillah ya, anak-anak muda itu udah turun. Jadi nggak hanya main handphone aja Pak Haji ya? Iya gitu. Alhamdulillah gitu. Udah pada tahu kan ke kopi-kopi. Nama saya Mentib bin Haji Duyah. Kalau nama panggilannya Daling. Ya, Daling. Kalau nomor HP-nya 0831 64 86 4842. Oke, Pak Haji, terima kasih banyak Pak Haji untuk waktunya bincang-bincang ngobrol kita santai hari ini. Kopinya enak Pak Haji. Iya, alhamdulillah. Sobat Kreatif, terima kasih untuk terus menyaksikan, menonton tayangan kami. Jangan lupa like, subscribe, and share video kami. Kita ketemu lagi di tayangan berikutnya. Salam. Yes.